Perkenalkan, nama saya Lisa Ferdina. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan tugas dengan mata kuliah kebudayaan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Iqbal Saputra, SPD MA, telah memberikan saya tugas ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dampak positif dan dampak negatif sistem religi terhadap proses-proses yang berkaitan dengan interaksi antara budaya yang berbeda, yang biasa disebut akulturasi, asimilasi, dan interkulturasi. Sebelum itu, apa sih sebenarnya akulturasi itu? Nah, jadi akulturasi itu adalah proses di mana dua kebudayaan bertemu, saling mempengaruhi, tetapi elemen-elemen asli dari budaya tetap ada dan tidak sepenuhnya diubah. Nah, di sini saya akan menyebutkan dampak positif yang ditimbulkan dari sistem religi terhadap konteks akulturasi. Dampak positifnya adalah dapat memperkaya praktik keagamaan, yang dimana unsur-unsur dari dua kepercayaan dapat saling memperkuat dan memperkaya kerohanian. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari konteks ini, yaitu dapat menyebabkan sinkretisme yang mengurangi kemurnian doktrin agama tertentu, yang bagi sebagian orang bisa dilihat sebagai penurunan kualitas spiritual. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif sistem religi terhadap konteks asimilasi. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu asimilasi. Jadi, asimilasi adalah proses di mana kelompok budaya minoritas atau yang lebih lemah secara bertahap mengadopsi elemen-elemen dari budaya dominan sampai kehilangan identitas aslinya. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari sistem religi terhadap konteks asimilasi adalah membangun kesadaran nilai-nilai moral yang sama, yang dimana religi seringkali mengajarkan nilai-nilai moral yang universal seperti kejujuran, toleransi, keadilan, bahkan kasih sayang. Ketika dua kelompok yang berbeda budaya terlibat dalam proses asimilasi, sistem keagamaan dapat menjadi jembatan untuk menciptakan kesamaan pandangan hidup dan nilai-nilai etis, sehingga dapat membantu mempercepat proses pembauran sosial. Selain itu, ada dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem religi terhadap konteks asimilasi, seperti sistem kepercayaan tradisional seringkali ditinggalkan karena tekanan dari budaya dominan, yang bisa menyebabkan hilangnya praktik-praktik keagamaan lokal. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem religi dalam konteks interkulturasi. Sebelumnya, interkulturasi adalah proses di mana dua budaya berinteraksi secara seimbang dan saling memperkaya. Dengan mempertahankan identitas masing-masing, ini lebih simetris dibandingkan dengan akulturasi dan asimilasi. Nah, akan tetapi, sistem religi dalam konteks interkulturasi juga bisa memberikan dampak negatif, meskipun jarang ditemui dalam beberapa kasus. Salah satunya adalah dapat menimbulkan kebingungan spiritual jika elemen-elemen keagamaan dari kedua belah pihak sulit diselaraskan. Jadi, semua proses ini mempengaruhi cara pandang dan praktik keagamaan. Dengan akulturasi dan interkulturasi lebih cenderung memperkaya kepercayaan dengan mengadopsi elemen-elemen baru dari budaya lain, seperti simbiolisme, ritual, atau pandangan teologis. Dalam proses ini, budaya-budaya yang berinteraksi tetap mempertahankan identitas keagamaan masing-masing, namun saling memperkaya dalam bentuk peribadatan dan spiritualitas. Sementara itu, dalam asimilasi, keyakinan dan praktik keagamaan dari budaya minoritas dapat mengalami pengikisan atau hilang, karena ada tekanan untuk mengadopsi sistem keagamaan dari budaya mayoritas, dapat menyebabkan homogenisasi keagamaan dan hilangnya keragaman religi di masyarakat. Contoh dampak yang ditimbulkan dari konteks akulturasi dan interkulturasi yaitu pengaruh Hindu-Buddha dalam arsitektur candi di Indonesia
yang dipadukan dengan unsur-unsur lokal Nusantara memperkaya simbiolisme keagamaan dalam seni dan budaya. Nah, contoh dampak asimilasi yang ditimbulkan adalah di negara-negara di mana agama mayoritas sangat dominan, kelompok minoritas keagamaan kadang-kadang merasa terdorong untuk mengadopsi agama mayoritas yang berpotensi menyebabkan hilangnya kepercayaan asli mereka. Nah, itulah tadi penyampaian saya tentang sistem religi dalam konteks akulturasi, asimilasi, dan interkulturasi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah penyampaian dan lain sebagainya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.